Hadirin yang berbahagia, suatu malam malaikat Jibril alaihissalam datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berpesan kepada beliau, yang sesungguhnya pesan kepada beliau ini adalah pesan juga untuk umatnya. Bukan hanya untuk pribadi beliau, tapi juga pesan untuk umatnya. Ini sudah dibukukan di dalam sebuah mu'jam, yakni Mu'jam Al-Awsat nomor 4278 dengan riwayat Tabrani. An Sahal bin Sa'ad qol Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyitun, tapi ingat bahwa sesungguhnya kamu bakal meninggal atau bakal mati. Hadirin yang berbahagia, pesan ini cukup singkat. Ketika Nabi Muhammad diberi kebebasan hidup, terserah mau berbuat apa, semaunya dia. Tetapi jangan lupa, ingat, setelah kita hidup maka akan diakhiri dengan kematian. Tidak ada seorang pun yang lepas dari kematian. Tua muda, laki perempuan, anak atau orang tua, besar kecil, pandai bodoh, semuanya akan diakhiri dengan sebuah kematian. Maka beliau memberikan gambaran bahwa al-mautu babun kullun nas dahilunaha, bahwa kematian adalah seperti pintu yang dimasuki oleh seluruh manusia. Seluruh makhluk yang hidup di dunia ini akan lewat pintu yang namanya kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas, walaupun dia bersembunyi di bawah kamar besi, tetap malaikat akan menjemputnya kalau sudah saatnya dia harus menghadap Sang Ilahi. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya kematian itu ada dua. Yang pertama adalah kematian husnul khotimah. Yang kedua kematian yang diberi predikat su'ul khotimah. Kematian yang husnul khotimah adalah kematian yang ketika orang itu dijemput oleh malaikat, diambil nyawanya, maka tingkat ketakwaannya adalah grafiknya sangat tinggi, sehingga kebetulan pas tinggi dicabut oleh malaikat pencabut roh, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak setiap orang bisa menjadi husnul khotimah, karena kebiasaan manusia kadang-kadang biasanya berbuat baik, tapi ketika malaikat Jibril datang menjemputnya, justru dia dalam kondisi yang tidak sedang melaksanakan suatu ibadah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dalam keadaan maksiat kepada Allah, maka pasti dia disebut dengan kematian yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita semua selalu mengisi waktu kita, karena tidak tahu kapan kita akan jemput malaikat Jibril, malaikat Israel. Maka kita setiap kali kita harus kembali kepada Allah. Sebagai hamba Allah, maka tugas kita adalah illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ada orang yang sangat takwa,
yang tadi disebutkan dengan orang selalu dekat dengan Allah, maka dia akan meninggal ketika grafiknya tinggi, ketakwaannya cukup tinggi, maka dia akan menjadi husnul khotimah. Tetapi ada juga orang yang tidak dalam keadaan sangat tinggi, tetapi persis ketika malaikat pencabut nyawa itu datang, dia dalam kondisi yang sangat dekat dengan Allah. Bisa jadi sedang sholat, bisa jadi sedang mengkaji Al-Quran, bisa jadi sedang belajar. Maka semuanya ini adalah akan mengantarkan dia menjadi seorang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada orang yang bisa mengira kapan saya akan meninggal. Kalau kita menemui malam hari, apakah kita bisa menjamin bahwa pagi hari kita akan masih bisa hidup, sehingga kita akan bisa menunda kebaikan ini besok pagi saja? Tapi ternyata kematian ini tidak bisa kita kira-kira dengan otak manusia, karena semuanya adalah gaib, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali orang yang sehat tapi tidak tahu sebabnya, tidak karena sakit, tidak karena menderita sesuatu yang memayahkan dirinya, tapi tahu-tahu dia meninggal dunia. Oleh karena itu, kembali kepada bahwa kita tidak tahu apa yang akan dikerjakan oleh Allah untuk mencabut kita, yakni lewat malaikat pencabut nyawa, maka kita harus selalu kembali kepada kesadaran kita bahwa mati adalah ada di hadapan kita. Hadirin yang berbahagia, kemudian pesan yang kedua, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Ya Muhammad, kerjakan apa yang kamu suka, fa innaka majziyun bihi, karena sesungguhnya akan dipertanggungjawabkan. Apa saja boleh kamu lakukan. Sholat sehari semalam full boleh, tidak sholat pun boleh. Tetapi ingat, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjadi orang yang beriman, boleh. Akan menjadi orang kafir pun boleh. Karena akhirnya kita akan menemui pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hidup boleh kita memberi kebebasan kepada diri kita sendiri untuk melakukan apa saja. Tetapi jangan lupa bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban. Beriman boleh, menutup aurat boleh, membuka aurat boleh bagi wanita, tetapi jangan lupa nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kita ingat, sekecil apapun perbuatan baik harus kita hargai. Karena sekecil apapun, kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'ruf, bahwa sekecil apapun perbuatan baik itu ada barokahnya. Jangan sampai kita anggap remeh, karena perbuatan baik itu sangat kecil, mungkin tidak ada harganya di hadapan kita. Sekecil kebaikan itu mungkin tidak ada yang melihat. Kita di tengah malam membantu orang yang sedang kelaparan, barangkali hanya 1000 nilainya, tetapi ketika itu kita sedang oleh Allah diberikan barokah, sehingga walaupun 1000, kita akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, ada orang yang di dunia itu tidak pernah diperhitungkan, tapi karena dia itu berbuat ikhlas karena Allah, tanpa harus dilihat oleh orang lain, maka dia akan mendapat sesuatu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat berharga. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berfirman,
Surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut kamu. Nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Wa asyhadu arjuluhum bima kanu, dan kemudian kaki mereka menjadi saksi. Tidak bisa kita mengatakan tidak ketika kita berbuat. Karena apa? Mulut kita tidak bisa untuk bicara, sedangkan kaki kita menjadi saksi bahwa dia sebagai pelaku yang membantu mengantarkan kita berbuat jahat. Ikmal masyita fa innaka majzun. Berbuatlah sesuka hati. Yang jelek silakan, yang baik silahkan, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang ketiga, pesan malaikat Jibril, ya Muhammad, ahbib masyita fa innaka mufariquh. Cintailah masyita, apa yang kamu suka. Fa innaka mufariquh, karena dia akan berpisah denganmu. Silakan kita mencintai keluarga, mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta, mencintai kedudukan, mencintai pangkat secinta-cintanya. Tapi ingat, yang dicintai itu nantinya akan berpisah dengan Anda. Jabatan dicintai, tapi tidak mungkin terus, akhirnya akan berpisah juga. Istri dicintai, tentu, tetapi akhirnya juga akan berpisah. Anak dicintai silahkan, tapi ingat nanti akan pisah. Ketika meninggal, orang itu digambarkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diantar oleh tiga hal. Yang pertama adalah keluarganya akan mengantar ke kubur. Yang kedua akan diantar oleh hartanya. Dan yang ketiga, dia akan diantar oleh amalnya. Ketika ditanya Rasulullah, betul Rasulullah akan diantar tiga hal tersebut? Tidak. Katanya, wa yabqa wahidun, yang dua pulang, yakni keluarga pulang, harta pulang, yang tinggal adalah amalnya. Sholat duhurnya, sholat asarnya, puasanya, hajinya, zakatnya, itu yang tinggal di kubur, yang akan menemani almarhum tersebut. Tidak ada yang tinggal di sana kecuali amalia. Kita punya harta triliunan, yang disedekahkan hanya 5 juta, ya yang akan ketemu 5 juta itu. Yang lain pulang ke rumah, pulang kepada keluarganya, pulang kepada ahli warisnya. Kemudian akhir dari dialog tersebut, malaikat Jibril menutup, summa qala ya Muhammad, saraful mu'min qiyamuhu billail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Kata malaikat Jibril, kemuliaan manusia adalah terletak pada qiyamu billail, yakni sholat tahajudnya. Itu yang akan memberikan kemuliaan manusia. Dan tidak butuhnya dia kepada manusia. Ketika manusia sudah tidak lagi membutuhkan kepada manusia lain, itu suatu kehormatan yang luar biasa. Bandingannya adalah seperti orang melaksanakan sholat malam. Semoga kita diberi taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pesan 3 yang sangat pendek itu. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan sehingga tidak akan melupakan apa yang disematkan oleh malaikat Jibril untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim.